Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas 10 TBSM 1. Saya akan menyampaikan materi kultum tentang puasa dan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan pun dibelenggu. Dari Nabi Muhammad SAW tersebut tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang-orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hal ini mendapatkan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan: 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahalanya puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin, menabung pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang-orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat tarawih witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan: 3. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjadikan banyak pahala, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan.
Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, dan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal yang rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran. Banyak juga orang yang membuat target menghatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kamu bisa membaca Al-Quran setelah selesai berpuasa, setelah sholat tarawih, serta menjelang imsak. Orang yang tidak menjaga sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terlali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan penting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak masuk ke dalam bagian-bagian orang yang merugi tersebut, dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.